Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita ikhlaskan niat kita merayu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sentiasa memberikan kekuatan kepada kita khususnya kemampuan dan kekuatan yang membolehkan kita mengisi kehidupan ini. Terlebih lagi pada bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang dapat meningkatkan makom dan kedudukan kita di sisinya. Amalan yang dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahan masa silam kita. Di samping amalan-amalan yang dapat menambahkan bekalan untuk kita bawa ketika telah tiba masanya kita berpulang kepadanya. Peluang keemasan seperti ini tentu tidak harus kita lepaskan
Apalagi Allah menjanjikan dan menawarkan rahmat pengampunannya, maghfirahnya yang melimpah-limpah dan begitu murah ditawarkan oleh Allah pada bulan ini. Sangat rugi rasanya diri ini jika limpahan rahmat dan tawaran maghfirah seluas dan sebanyak itu ternyata kita termasuk hambanya yang tidak layak menerimanya. Wal'iyadu billah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan untuk meraih rahmat-Nya sebanyak-banyaknya. Untuk kita mendapatkan pengampunan dan maghfirah-Nya seluas-luasnya. Amin. Hari ini insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung tajuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, mahabbatullah wa rasulih. Hanya sebelumnya saya minta maaf. Mungkin audio tak begitu bagus, bukan pasal perangkat. Bukan kerana perangkat atau perantinya yang tak elok. Tapi suara saya yang kurang elok karena tekak sakit. Tekak sakit, tekak gatal. Kita masih bicara tentang orang yang akan sentiasa mendapatkan limpahan kasih sayang Allah. Kalau yang pertama, yakni orang al-muttaqun. Yang keduanya al-muhsinun. Kalau yang pertama, yakni orang-orang yang bertakwa. Golongan kedua yang akan sentiasa mendapatkan limpahan rahmat dan mahabbah Allah adalah al-muhsinun. Dan perlu saya ingatkan, Allah sentiasa melimpahkan kasih sayangnya dan cintanya kepada al-muttaqun dan juga al-muhsinun bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Tetapi bila-bila. Sebab itu, tentu tidak tepat kalau kita hanya meningkatkan kualiti ketakwaan kita, meningkatkan kualiti ihsan kita hanya pada bulan Ramadan. Tidak. Bahawa bulan-bulan Ramadan perlu kita tingkatkan ketakwaan dan ihsan, iya. Tetapi meningkatkan ketakwaan dan ihsan bukan hanya pada bulan Ramadan. Tapi sepanjang masa. Ayat yang kita akan pelajari bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang
punya sifat ihsan. Jadi ayat yang kedua, muka surat 37. Muka surat 37. Lihat, ayat pertama telah kita pelajari. Jadi Al-Baqarah 112. Di situ Allah memberitahu kita bahwa orang yang layak masuk surga tidak seperti mana yang Yahudi dakwa. Orang yang layak masuk surga dapat rahmat Allah bukan sebagaimana yang Nasrani dakwa, tapi manusia yang layak masuk surga bermula pada zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad bila ia memenuhi 3 syarat di dalam Al-Baqarah 112 itu. Syarat pertama, aslama wajahu, Islam. Berserah diri terhadap apa saja perintah dan larangan Allah. Merasa tidak berhak untuk menyoal Allah tentang perintah dan larangannya. Kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Pasal apa itu? Tak kenapa begini? Tidak. Pasrah, berserah, aslama, Islam. Apapun yang Allah tetapkan baginya, apapun yang Allah perintahkan kepadanya, yang Allah larang buat dia, yang Allah kehendaki berlaku ke atas dirinya, aslama, berserah. Tidak merasa tidak punya hak untuk bertanya, apatah lagi kecewa. Wassalam. Dan yang kedua, lillah, kerana Allah. Nah, ini unsur imannya, unsur keikhlasannya, unsur tauhidnya. Berserah diri pada Allah bukan ada kepentingan pribadi, tapi berserah diri lillah. Ini iman. Dan yang ketiga, wahwa muhsin. Dia ihsan. Di mana sahaja. Karena ihsan telah kita fahami sama. Sebagaimana sabda Nabi. Antak budallaha ka'annaka tarah wa illam yakun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan Allah. Seakan-akan engkau melihatnya. Yakni musyahadah. Dan jika engkau tak mampu melakukan musyahadah dalam mengabdikan daripada Allah, fa'innahu yarak. Yakinlah Allah sentiasa memandang, memperhatikan. Namanya muraqabah. Ini unsur ketiga, ihsan. Jadi ihsan ini akan membuat orang punya integriti yang sangat tinggi. Karena berbuat baiknya pada Allah tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan, tidak punya kepentingan. Dalam keadaan apa sekalipun. Mau seorang diri, di depan orang ramai, susah, senang, tetap Islam kerana Allah. Itu ihsannya. Banyak lebar telah kita pelajari ayat itu. Sekarang ayat yang kedua. Coba perhatikan dalam buku, muka surat 37.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkan, belanjakan, gunakanlah oleh kamu, yakni rezeki yang Allah berikan pada kamu, untuk apa? Di mana? Bila? Fi sabilillah. Di jalan Allah, kerana jalan Allah. Wala tulku, dan jangan kamu campakkan, jatuhkan dengan biaidikum, dengan tangan-tangan kamu sendiri. Di sini ada unsur kesengajaan ini. La tulku biaidikum. Janganlah kamu dengan sengaja mencampakkan, ya maksudnya nasib dirimu, dengan perbuatan kamu sendiri, ila tahlukah, kepada kebinasaan. Jangan. Tapi wa ahsinu, berbuat ihsanlah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana tajuk yang sedang kita pelajari, tumpuan kajian kita ini, yakni pada mahabbah Allah terhadap orang muhsin. Itu tumpuan. Poin fokus pembicaraan kita ini pada bahawa mahabbah Allah akan Allah berikan pada muhsinin. Di situ. Baik. Ini lagi satu ayat yang menjadi panduan pada kita. Bagaimana menjadi orang muhsin agar kita mendapatkan mahabbah daripada Allah dalam mempergunakan, memanfaatkan, membelanjakan, mentasarrufkan rezeki yang Allah berikan pada kita. Ini kaitannya. Bagaimana bersikap ihsan dalam mentasarrufkan rezeki yang Allah berikan pada kita. Ya, dalam ayat ini wa anfiku, dan infakkan oleh kamu. Ini fi'il muta'adin. Kata perbuatan yang transitif. Muta'adin. Perlukan maf'ul bih. Perlukan objek. Tetapi dalam ayat ini tidak disebut objeknya. Betul? Mana objek wa anfiku? Tak ada kan? Tak adalah anfiku, umpamanya mimma rozaqnakum, biasanya dalam ayat lain. Atau anfiku amwalakum. Nafkah oleh kamu. Objeknya tak disebut. Maf'ul bihnya mahzuf. Dalam kaidah bahasa Arab, hadful ma'mul yufidul umum. Apabila suatu objek itu dihadaf, dibuang, ditiadakan, ia memberikan maksud umum. Jadi, Allah suruh kita gunakan, infakkan, belanjakan apa saja yang Allah berikan pada kita. Apa saja.
Mau harta benda ke, mau kekuasaan ke, mau kesehatan ke, mau ilmu ke, mau idea ke, apa saja. Jadi kalau anfiku amwalakum ya harta aja dah. Yang lain kita boleh gunakan sesuka hati. Ini satu. Jamaah sekalian, sebelum kita uraikan lebih lanjut, elok saya sampaikan dahulu sababun nuzul ayat ini. Karena insya Allah dengan memahami sababun nuzul ayat ini, akan lebih mudah bagi kita memahaminya. Di dalam hadis yang agak panjang, hadis ini daripada Aslam bin Aslam Abi Imran. Aslam Abi Imran. Yakni ketika mereka berada di Madinatul Rum dan telah berjaya mengeluarkan, menghalau Rum, tentera Rum. Mana memberi kejayaan, kemenangan yang besar. Setelah sesampai di Madinah, ada orang yang mula bercakap-cakap sini, situ, sini, situ. Subhanallah, yulki biyadihi ila tahlukah. Nampaknya Allah, nampaknya ini telah mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Orang mukmin waktu itu salah dalam memahami sesuatu tentang suatu tindakan yang dianggap membinasakan. Faqama Abu Ayyub Al-Ansari, seorang habat se-Ansor namanya Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum yata'awwalun hadhil ayat hadat ta'wil." Kamu sedang coba memahami, mentafsirkan ayat ini, mentakwil ayat ini dengan pelbagai macam takwilan. Kalau kita buat ini, bermakna kita membinasakan diri lah. Kalau kita macam-macam takwil. Wa innama unzilat hadil ayah. Hanya saja, ini kata Abu Ayyub Al-Ansari, yang masih ingat ayat ini macam mana diturunkan. Ayat ini diturunkan, fina, berkaitan dengan kami, orang-orang Ansor. Berkaitan dengan sikap kami, orang-orang Ansor. Ma'syarul Ansor. Lamma a'azzallahul Islam. Jadi ketika Allah telah memberikan kekuatan kepada agama Islam. Dahulu Islam lemah, ditindas. Di Makkah sangat lemah. Islam lemah, orang Muslim lemah. Pindah ke Madinah, masih aja musuh sana, sini, sana, sini. Islam belum cukup kuat, orang-orang Islam pun masih banyak yang susah. Sementara mereka mesti mengeluarkan, membelanjakan harta yang Allah berikan kepada mereka, tenaga yang Allah berikan kepada mereka untuk mempertahankan Islam. Maklum Islam masih lemah. Ya, misalnya Islam masih pada zaman revolusinya. Banyak dimusuhi sana, musuhi sana.
1 tahun paling tidak 3 kali berperang, bayangkan. Wa kathura nasiruhu, dulu lemah, sekarang Islam sudah kuat. Musuh-musuh Islam satu persatu telah berjaya dikalahkan. Tumbang sana, tumbang sini. Orang Islam dengan Islamnya telah mendapatkan harta rampasan perang yang tidak sedikit. Jika dahulu kita terpaksa mengeluarkan belanja, sekarang Islam sudah punya simpanan harta. Baitul Mal sudah mulai penuh. Baitul Mal sudah mulai banyak harta rampasan perang. Jadi Islam sudah kuat. Kathura nasiruhu, penolong-penolong Islam ramai. Dulu sikit. Karena sekarang Islam sudah kuat. Yang menolong Islam sudah ramai. Harta Islam sudah mulai banyak. Musuh-musuh satu demi satu sudah dapat dikalahkan. Faqala ba'duna li ba'din sirran duna Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada sebagian kami, kata Abu Ansori, waktu itu ada sebagian kami orang Ansor yang berbisik sesama mereka. Ya, berkata-kata dengan yang lain secara rahasia itu berbisik lah. Tanpa diketahui atau di belakang Rasulullah SAW. Apa yang mereka bisikkan sebagian Ansor pada sahabat yang lain? Dia kata, inna amwalana qadna'at. Hei kawan, sesungguhnya dah banyak harta kita yang dah hilang dah. Sesungguhnya dah banyak harta kita yang kita dah kurbankan, belanjakan di jalan Allah untuk perang. Banyak. Awak sudah belajar banyak, saya banyak, dia banyak. Wa innallaha qad a'azzal Islam. Sekarang Islam sudah kuat. Yang memuji Islam sudah mulai berkurang. Islam pula sudah punya harta rampasan yang banyak. Kita sudah belajarkan banyak. Sekarang Islam jadi kuat. Islam sudah punya simpan harta yang banyak. Tenteranya makin kuat dan makin ramai. Kata Rasul, falau, ini yang mereka bisikkan tu, mereka terlintas dalam hati mereka, berbisik sama mereka, berbincang. Falau aqamna fi amwalina. Apa kata harta-harta yang kita cari setiap hari ini, untuk sementara kita tahan untuk diri kita. Kita simpan. Kita simpan. Tak payahlah dibelanjakan. Islam sudah kuat. Tidak perlu lagi kita infak fisabilillah. Tak perlu. Tak perlu untuk belanja perang. Kan perang sudah mulai kurang. Islam sudah punya harta. Apa kata kita cari harta? Kita simpan. Coba. Kita simpan. Jadi untuk sementara kita berhenti infak dululah. Fa aslahna ma dha'ah minha. Kita bolehlah memperbaiki keadaan kita yang dahulu yang susah seperti ini. Bolehlah mengumpulkan balik, mendapatkan balik apa yang kita telah belanjakan. Kita pun ingin punya harta juga. Kita pun ingin punya simpanan juga. Lagi pula nampaknya Islam sudah tidak perlukan infak kita karena Islam sudah kuat. Itu yang mereka bisikkan. Mulai menahan diri untuk infak.
Ya untuk sementara tak payahlah sering-sering infak fisabilillah. Kita pun manusia, perlu ada simpanan untuk masa depan. Anak, lagi pula Islam sudah kuat. Itu terlintas dalam hati setengah sahabat Ansor. Fa'anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaina ma qulna, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang menolak keinginan kami, yang menolak kemauan kami. Kan kemauan kami waktu itu untuk sementara menahan diri daripada infak. Tak payah infak lah. Islam tak perlu lagi infak. Kita cari harta untuk simpan, untuk diri. Turun ayat menolak keinginan kami itu. Bunyi ayat itu, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Infakkanlah apa saja yang Allah berikan pada kamu itu. Maknanya jangan berhenti infak. Walaupun peperangan sudah mulai berkurang. Walaupun Islam sudah kuat. Musuh satu demi satu sudah berjaya kamu kalahkan. Jangan ada niat berhenti infak. Itu maksudnya. Karena membelanjakan harta tidak semestinya untuk berperang. Membelanjakan nikmat Allah, mentasurukan nikmat Allah, tidak semestinya untuk berperang. Makna fisabilillah di situ bukan semata untuk berperang melawan musuh. Jangan kamu fikir jika musuh sudah tidak ada, kamu tidak perlu lagi berinfak di jalan Allah. Di sinilah ayat itu turun. Sebab kalau kamu ada niat, keinginan untuk berhenti infak, karena kamu fikir peluang untuk infak sudah tidak ada. Karena menurut fikiran kamu, infak itu hanya di jalan Allah untuk berperang. Kamu telah mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Allahu Akbar. Kamu telah mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi di sini jamaah sekalian, poinnya ialah, isunya ialah, orang yang punya keinginan untuk menahan diri daripada infak demi agama, yang tentu tujuannya minta maaf ingin memperkaya diri. Niatnya untuk memperkaya diri sehingga dia ingin mengurangi berinfak di jalan Allah. Orang ini telah mencampakkan di dalam kebinasaan. Ada satu yang menarik dalam ayat ini, jemaah sekalian. Memang mengejutkan sekali. Ayat ini betul-betul ada mengandung kalimat yang sungguh pelik dan ajaib. Yakni kalimat tahlukah. Saya nak beritahu jemaah sekalian. Tahlukah. Daripada halaka, ya. Halaka itu kan binasa. Bahasa Arab, artinya dalam Al-Quran ya, kalimat Arab di dalam Al-Quran yang ikut wazan nih, tahlukah, taf'ulah. Ini hanya ini saja. Tidak ada kalimat Arab
yang mengikuti wazan taf'ulah kecuali satu ini saja. Hanya tahlukah. Ini saja, tidak ada yang lain. Halakah jadi tahlukah. Tak ada nasoro jadi tansuroh umpamanya. Khoroja jadi tafrujah umpamanya. Fasal jadi tafsudah. Tak ada. Fasada tafsudah. Halaka tahlukah. Tak ada. Hanya tahlukah saja. Satu-satunya. Maknanya kebinasaan. Sama dengan halak. Ini memberikan isyarat, memberikan mesej bahwasanya kebinasaan yang akan menimpa dirimu, jika kamu ada niat untuk memperkaya diri, mencari harta untuk memperkaya diri dengan mengurangi kesediaan untuk infak fisabilillah, kebinasaan yang akan menimpa kamu itu kebinasaan satu-satunya. Tidak ada duanya. Maknanya kebinasaan yang paling dahsyat menurut Allah. Halak banyak, halak. Binasa juga. Ini bukan ilal halak, bukan. Bukan wala tulku bi'aidikum ilal halak, ilal tahlukah. Allahu Akbar. Sehingga ini yang ada dalam ayat ini dulu ya. Saya ulangi kesimpulannya. Berdasarkan ayat ini yang tersurat, keengganan seseorang untuk menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya, tujuannya untuk memperkaya diri. Apatah lagi tadi kata sahabat Rasulullah dalam visinya, kita sudah banyak berkorbanlah. Apa kata sekarang ingin kumpul? Jadi tak perlulah kita infak. Ya, mereka fikir itu kerana mereka fikir perintah infak fisabilillah itu hanya untuk perang. Jika perang sudah tidak ada, ya buat apa infak? Itu maksudnya. Wal Islam ini masih memerlukan infak daripada pemeluk-pemeluknya. Banyak. Untuk menyebarkan agama Islam itu perlu infak, sama ada yang hartawan dengan hartanya, yang golongan cendekiawan dengan ilmunya, dengan gagasan, idenya, yang ada tenaga dengan tenaganya, macam-macam. Bermakna orang yang ingin senang sendiri, tak mau berikan apa-apa rezeki Allah berikan padanya untuk Islam, karena ingin senang sendiri, orang ini sedang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan yang luar biasa. Mafhum mukhalafahnya, setiap orang Islam yang tidak mau ditimpa kebinasaan dahsyat, kata Allah, dituntut untuk memberikan sumbangan demi agama Allah. Sumbangan tidak harus difahami berupa material, berupa uang ringgit, berupa beras, berupa baju, berupa apa, tidak sedih. Ingat tadi saya katakan anfiku ini tidak ada maf'ul bihnya, dibuang, maknanya umum, apa saja. Bermakna yang berkewajiban memberi sumbangan demi Islam ini bukan hanya hartawan dengan hartanya saja, tapi juga ilmuwan dengan ilmunya,
tenagawan dengan tenaganya, yang ada waktu dengan waktunya, yang ada kuasa lagi dengan kuasanya. Orang yang ada kuasa, masalah kalau maulah menggunakan kuasanya untuk Islam, lagi dahsyat. Maknanya tak ada yang terkecuali. Setiap orang Islam wajib memberikan sumbangan bagi kejayaan Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu, ini rahsianya kenapa anfiku tidak ada maf'ul bih, tak disebut harta apa saja. Tapi biasanya kalau isu sumbang itu kan terbayang dalam fikiran kita, itu yang kaya, yang tak kaya. Tak, apa saja. Orang yang enggan menyumbang, memberikan, memanfaatkan rezeki Allah berikan pada untuk Islam, demi Islam, dia telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Itu kesimpulan awal daripada apa yang tersurat dalam ayat ini berdasarkan sababun nuzulnya. Tetapi ya mas sekalian, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yastadilluna bihadi yastadilluna bihadhihi al-ayah aidan ala nahyi an qatlin nafsi wa idha'iha wa ilqahiha tahluka bi ay tariqatin min turukit tahluka. Ulama dahulu dan ulama mutaakhirin mereka menjadikan ayat ini sebagai hujah, sebagai alasan dan dalil dilarang hukumnya, haram hukumnya seseorang melakukan suatu tindakan. Apa saja bentuk tindakannya? Yang boleh membinasakan dirinya, menyakiti dirinya, bi ayyi tariqatin min turukit tahlukah, dengan cara apa sekalipun. Dan cara apa sekalipun. Sehingga ulama dahulu meletakkan satu kaidah yang saya yakin semua tahu. Qawaid usuliyah, kaidah usuliyah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil daripada keumuman lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Artinya, kalaulah ayat ini kita fahami berdasarkan sebabnya, sebab nuzulnya, maknanya hanya cerita infak di jalan Allah. Itu ajalah. Tetapi hukum adalah diambil berdasarkan keumuman lafaz. Keumuman lafaz berbunyi, jangan kamu campakkan dengan diri kamu dengan sengaja pada kebinasaan. Apa saja bentuk kebinasaan. Atau apa saja perbuatan yang bila kita lakukan, kita tertimpa kebinasaan. Dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Ya. Ini disepakati oleh ulama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kata begitu. Al-Ibrah bin Lafdi dan Fathul Bari, Imam Ash-Shawkani juga kata begitu, la ta'khudhu fima yuhlikukum. Sekali-kali kamu jangan melakukan satu tindakan yang boleh membinasakan diri kamu, apapun bentuknya. Apapun bentuknya.
Juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam Fathul Qadir, apa kata Ibnu Jarir At-Tabari seperti yang dikutip oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Makan. Disuruh. Makan disuruh. Untuk tubuh badan kita mendapatkan supply kalori yang mencukupi untuk jadikan tenaga. Tetapi lah kalau pengambilan makanan dengan kalori ini berganda-ganda lebih banyak daripada kalori yang sebetulnya diperlukan oleh badan kita untuk dibakar jadi tenaga, madarat. Berapa agaknya satu hari kalori yang dapat dibakar oleh dalam tubuh kamu untuk tenaga? Ya, karena tak banyak bergerak, 500 saja lah. Ada 500 kalori. Tapi yang diambil satu harinya 380. Apa namanya? Yang diambil 3.800 kalori setiap. Mana ada lebihan. Lama-lama pasti akan menjejaskan kesehatan. Nah, perbuatan seperti itu pun difahami oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, itu termasuk tahlukah, dilarang oleh agama. Itulah cara gaya makan yang tak sihat. Sehingga timbul penyakit yang macam-macam. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak sihat dan tidak bermanfaat, yang boleh silap sikit. Hanya kerana ingin namanya direkodkan dalam Guinness Book of Record umpamanya, supaya namanya ditulis dengan tinta emas dalam Guinness Book of Record, sanggup naik mutu walaupun dengan persiapan melompat gaung yang dalam gaung itu 200 meter. Silap sikit terjun gaung, mati. Dilarang oleh agama. Tujuannya untuk apa? Nak kata sukan juga bukan sukan. Melompat gaung. Raih mutu. Dan gaung itu luas. Jaraknya luas dan dalam. Dalamnya 200 meter. Silap sikit jatuh, mati. Jangan melakukan tindakan yang boleh membahayakan, membinasakan diri kamu. Haram. Itu yang dimasukkan oleh Imam Hafidz Asy-Syaukani, Imam Syaukani, Ibnu Jarir At-Tabari. Ayat ini hendaklah difahami, diambil jadi dalil untuk menyebutkan hukum berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan sebab yang khusus. Tahlukah. Apalagi jamaah sekalian, tahlukah ini, walaupun artinya kebinasaan, jadi sama dengan halak. Dan halak itu, kebinasaan itu maksudnya jadi khurujus syai' an hali islahihi bihaitsu la yudri aina yadhhab. Allahu Akbar. Halak itu yakni keluarnya sesuatu daripada keadaan yang baik tanpa diketahui kemana dia pergi. Sia-sia maknanya. Sesuatu yang keluar, contoh mudah. Kapal terbang, kan mesti melalui laluan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikesan oleh radar. Betul? Radar di bumi boleh mengesannya, kapal terbang ini daripada Kuala Lumpur nak pergi Jeddah dari sini. Boleh kesan setiap negara. Karena ikut laluannya yang telah ditetapkan. Tiba-tiba kapal itu khuruj
keluar daripada laluan yang telah ditetapkan. Keluar. Dan tidak lagi dapat dikesan oleh mana-mana radar yang ada di negara yang dilaluinya. Hilang. Itu namanya tahluka halak. Ya, contoh kapal terbang kita dulu yang hilang, yang sekarang tak jumpa tu lah. MS berapa tu hilang tak tahu ke mana. Ya, keluar dan la yudra aina yadhhab, tak diketahui di mana, ke mana pergi. Sia-sia. Sia-sia. Sesuatu yang keluar dari landasan sepatutnya sehingga tidak diketahui ke mana ia hilang. Allah ya Tuhanku, begitu dahsyatnya makna tahluka. Contohnya tarkul jihad itu ya. Itu sekarang contoh lah. Tidak mau berjihad, tarkul infak, tidak mau berinfak fisabilillah dalam pengertian yang luas fisabilillah. Atau tahlukah juga ada yang mengartikan ayat nabarrajulu walayatu. Seseorang terlanjur melakukan dosa, tetapi ia tidak mau bertaubat. Nah, itu pun disebut berada dalam tahlukah. Dia terlanjur buat dosa, tapi tidak mau bertaubat. Orang itu tertimpa tahlukah. Jadi orang itu digambarkan sudah keluar daripada landasan dan hilang entah kemana. Tak tahu. Waliyadzubillah. Dahsyat sekali. Itu kalimat. Sebab tahlukah itu satu-satunya kalimat bentuk tahlukah, wazan taf'ulah. Ini satu-satunya perkataan Arab dalam Al-Quran. Tidak ada yang lain. Carilah masdar mana pun selain satu ini. Anak ini saja ikut wazan taf'ulah dalam Quran. Sehingga maknanya tidak sekadar halak. Kalau halak binasa. Mudah digambarkan. Ini tahlukah itu mana? Itu aja. Hilang mana? Sia-sia. Itu punya makna yang sangat dahsyat. Makna dahsyat. Walaupun tadi katakan, berdasarkan ayat itu, kalau berdasarkan ayat itu sajalah, tahlukah merujuk pada keengganan kita untuk menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, apapun rupa rezeki itu, demi kepentingan agama. Demi kepentingan agama. Itu tahlukah. Dan ini juga bermakna, tadi saya ulangi, setiap orang mukmin tanpa kecuali sebetulnya. Tanpa kecuali. Diperintah oleh agama untuk memberi sumbangan. Sumbangan. Bagi menjayakan, memperkasakan, mendaulatkan agama Allah. Barangkali apa yang tidak disumbangkan orang oleh orang miskin, orang fakir. Mungkin kan, apa yang kan? Ya, kalau orang kaya itu harta lah. Betul. Kalau orang cendekiawan, ilmuwan dengan ilmu dan pemikiran, idea yang bernasnya lah. Iya. Kalau dia itu ada kuasa, ya kuasanya lah. Betul. Kenapa? Tapi kalau untuk orang miskin, apa sumbangan yang mereka boleh berikan bagi menjayakan Islam? Minimum doa. Fabida'watil fuqara. Islam ini akan berjaya zaman sekarang bisa khawatil agniya. Dengan sebab kedermawanan para hartawan. Islam berjaya dengan sebab kedermawanan para hartawan. Ya bi ilmil ulama.
dan dengan sebab ilmu, pemikiran, idea-idea, golongan-golongan pemikir, ilmuwan, intelektual, nasihat para ulama. Wa bi'adli umara, Islam akan maju dengan sebab sikap, sifat, tindakan adil para pemimpin. Adil dalam pengertian yang luas. Kalau pemimpinnya semua adil, hanya berpihak kepada yang benar. Kalau semua yang kaya dermawan, kalau semua yang berilmu, bagi cadangan yang bernas, bagi panduan yang jelas. Wa bida'watil fuqara, dan jika orang-orang yang kurang bernasib baik, yang miskin, yang tak berupaya, merayu, merintih ke depan Allah. Sebab rintihan orang susah cepat didengar oleh Allah. Rintihan, tadaruk orang miskin, orang susah, sebab orang itu cepat dikabulkan oleh Allah. Itu sumbangannya. Jika semua orang ini lapisan, ima yang kaya, ima yang ada kuasa, ima yang ada ilmu, ima ada miskin, semua tidak tertimpa kebinasaan. Islam berjaya. Tapi coba kalau si kaya hanya ada kekuasaan, dianggap sebagai tasyrif, bukan taklif. Diberi kuasa, kuasa dianggap sebagai tasyrif. Peluang. Privilege. Bukan taklif. Taklif itu tanggung jawab. Kuasa itu ada pertanggungjawaban, bukan peluang untuk memperkaya habis. Yang ada yang hartawan, loke semuanya. Kalau mau membantu pun mesti pikir. Kalau aku bantu nanti saya dapat return berapa? Allahu Akbar. Saya boleh bantu tapi ambil kalkulator. Agak-agak rugi atau untung kalau aku bantu. Dia hanya mau membantu jika ada pulangan yang lebih besar. Itu bukan dermawan. Itu orang suka filosofi orang memancing. Memancing, umpannya cacing tapi inginkan dapat ikan. Itu bukan dermawan. Bagi makanan hanya cacing. Tapi itu untuk mendapatkan ikan. Itu bukan dermawan. Kalau yang berilmu, tidak istiqomah dengan ilmunya. Banyak idea yang bernas, tetapi hanya untuk kepentingan sendiri. Dia beri garis panduan yang sekejap hijau, sekejap putih, sekejap merah. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Rasanya menguntungkan dirinya, boleh. Rasa tak menguntungkan dirinya, tak boleh. Hancurlah. Yang miskin pula. Dengki pada si kaya. Tak sabar dengan kemiskinannya. Akhirnya ambil sana, ambil sini. Hancur. Itu maksudnya ayat ini masing-masing umat Islam ada tanggung jawab untuk memastikan tahlukah tidak menimpa mereka. Apa sumbangan kita pada? Nah, untuk mengelak tahlukah dalam ayat ini Allah kata ahsinu. Betul ya? Dalam ayat tadi wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, ihsan. Karena Allah suka orang muhsin. Jamaah sekalian, kalau boleh disimpulkanlah dalam ayat ini, sebenarnya ada 3 perkara ya. Yang pertama, al-amru bil infak. Itu jelas. Pertama, infak, perintah infak di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nahyu anil ilqa bil aidi ila tahlukah. Larangan mencampakkan diri atau larangan melakukan tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kebinasaan.
Pertama perintah, kedua larangan. Yang ketiga perintah lagi. Ahsinu. Al-amru bil ihsan. Ini menarik sekali. Artinya untuk memastikan kita ini tidak rusak, disebut kerusakan, kena diawali dengan infak, bersedia memberikan sumbangan kepada Islam, dan ditutup dengan ihsan. Sebab tahlukahnya di tengah. So ada 3. Infak 11 sudah tidak perlu dijelaskan lah. Tadi sudah panjang lebar apa infak pula. Demikian juga mencampakkan diri dalam kebinasaan dengan kepentingan yang luas. Maaf ya. Dan Quran kan contoh bab makan tadi ya. Saya sambung sikit. Allah suruh kita makan itu kan hanya yang kita makan kan mesti halalan thayyiban. Halal itu dari hukumnya. Halal. Thayyiban itu yang baik. Satu di antara tafsirnya thayyiban itu yakni memberi manfaat kebaikan pada diri kita. Bermakna jika makan itu halal sekalipun, tetapi tidak thayyib bagi diri kita, ya jangan makan, gitulah. Kalau kita makan malah madarat, tak boleh. Sudah diberi amaran, Cik, minta maaf Cik, kata dokter. Penyakit Cik ni sebetulnya susahlah saya nak kata, dokter yang cek. Apa dok penyakit saya? Encik tanya penyakit apa? Orang itu tanya, dok penyakit saya ni apa? Doktor tanya balik, encik nak tanya penyakit apa? Tanyalah penyakit apa saja, semuanya ada. Karena encik ni ibarat apa kedai, encik ni mini market. Mini market. Maknanya banyak yang dijual. Kalau tak jaga hati-hati, tak jaga betul-betul makan, encik nanti jadi supermarket. Dan macam-macam penyakit ada. Jadi encik ni macam supermarket. Oh iya cik, iya. Tapi macam mana untuk mengawal, dok? Begini. Pertama jaga makanan ya. Ya, sebagai orang Islam, diwajibkan makan yang halal. Ya, kami tahu dok, itu kami tahu. Yang halal itu pasti, kalau tidak dosa masuk neraka. Tapi yang kedua, Quran kata tak hanya suruh kita makan yang halal, tapi yang thayyiban. Macam cik ni, sebenarnya banyak yang cik tak boleh ambil makan. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh, tak boleh. Yang boleh ini cik. Ini tak boleh langsung. Makanan 1, 2, 10 tak boleh langsung. Jangan makan. Sentuh pun tak boleh. Jangan sentuh. Tengok pun tak boleh. Ni yang 1, 2, 3, 10 ini. Ini boleh. Tapi sikit. Sikit. Bukan hanya berapa peratus saja. Yang nomor 3 ni kategori kita 1. Ini semua boleh semuanya. Masalah cik, yang senarai yang pertama itu yang saya paling suka. Tapi tak boleh. Senarai yang ketiga itu semuanya boleh. Tapi saya langsung tak selera. Kalaulah kata nasi passion ini degil. Tak ikut nasihat itu. Makan lahapnya. Senarai yang pertama. Sehingga makin menjadinya. Makin melarat-larat. Ini kita masuk ni. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Bagi orang lain mungkin boleh makan makanan itu. Bagi yang lain. Halal thayyiban bagi A. Tapi belum tentu makanan yang halalan thayyiban tadi juga halal thayyiban bagi B. Bagi B mungkin hanya halalan tapi tidak thayyiban. Situ bila tak thayyiban, jangan makan. Alah, yang penting halal. Tak. Makanya yang penting bukan sekadar yang halal yang thayyiban. Tengok. Kalau kita langgar juga,
Walaupun tak tauhiban, kita langgar juga. Makna kita sudah tertimpa tahlukah, binasa kan? Apa binasaan? Penyakit melarat. Mungkin lagi teruk, makin teruk. Bila tahlikah kita, apa Allah kata? Ahsinu, ihsanlah. Lalu apa makna ihsan di sini dalam bab makan seperti ini? Jangan makan. Bila dengan sebab makan benda itu makin lara, jangan makan. Tidak makan itulah nama ihsan. Dan Allah suka. Masya Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah rupanya sesederhana itu. Bila kita ambil makanan itu, kita tambah madarat. Bila tak ambil, kita mendapat manfaat. Ihsan. Dan Allah suka bila kita tak makan. Tengok. Itu contoh kecil ya, cara sehari-hari ya. Ihsan itu macam tu lah. Lawan tahluka kan. Melakukan tindakan yang memberikan manfaat. Tahlukah melakukan tindakan yang mengakibatkan kebinasaan. Di dalam bab inilah. Infak demikian juga. Orang yang bakhil, Allahu Akbar, tahlukah. Bakhil. Orang yang boros, tahlukah juga. Macam mana ya? Bakhil pun tahlukah akibatnya, boros pun tahlukah. Habis yang ihsan itu macam mana? Yang tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala beritahu itu. La taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Allah kata, kamu jangan jadikan tangan kamu terbelenggu ke tengkuk. Macam ni tangan dia. Jangan. Wala tabsutha kullal basti. Tapi juga jangan kamu hulurkan sehulur-hulurnya, selapang sepanjang-panjang. Meletakkan tangan di sini, ini bahasa kinayah ini. Ini bahasa metafor nih. Yakni bakhil, tangannya di sini. Tangan dihulur sama itu namanya boros. Keduanya Allah larang. Kalau kita macam ini bakhil pun dilarang, boros pun dilarang. Fatak udah malu mahsura. Kalau kamu tangan begini bakhil, kamu akan menjadi orang yang tercela dan dicela, hina di dalam masyarakat. Dan bila kamu jadi orang boros, mahsura, kamu akan menyesal. Tengok, kedua-duanya itu tahluka. Dalam surah Bani Israel ya. Dalam surah Al-Furqan juga ada. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Salah satu ciri ibadur Rahman ialah orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu, dia tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tapi juga tidak kikir, tidak bakhil, tidak macam itu, tapi juga macam ini. Wa kana baina dzalika qawama. Dan tetapi mereka mengambil jalan tengah. Allahu Akbar. Bakhil tidak, boros tidak. Apa namanya? Dermawan. So dalam berbelanja pun kita boleh mendapatkan cinta Allah. Iya. Itu yang saya dikatakan. Untuk meraih, menggapai mahabbah Allah itu sebenarnya cukup beragam cara dia. Macam-macam caranya. Jangan kita hanya fikir bahwa untuk dapat cinta Allah itu hanya baca Al-Quran hingga khatam. Menangis-nangis. Bukan. Jangan kita fikir bahwa untuk mendapat mahabbah Allah itu kita kena qiyamul lail. Bukan. Bahwa qiyamul lail dan qiyamul lail Al-Quran dapat mahabbah Allah. Iya. Tapi itu bukan satu-satunya cara.
Untuk dapatkan mahabbah Allah, kita tak boleh miss solat berjamaah, kemudian tarawih, kemudian witir, tadarus. Iya. InsyaAllah kalau ikhlas Allah cinta. Tapi kadang kita bingung nak fikirkan, ya Mas kan. Kalau kita jujurlah. Dengan tarawih dapat mahabbah Allah. Dengan baca Quran dapat mahabbah Allah. Mungkin. Kalau ikhlas lah, kalau ikhlas. Sebab jamaah sekalian, dalam beramal ini, buat suruhan ini, baru dapat balasan daripada Allah jika ikhlas. Itulah, jika ikhlas. Mana kan ada niat ikhlas, tapi melanggar larangan Allah. Melanggar larangan Allah ni, tak perlu niat pun berdosa. Faham ya? Nak buat suruhan Allah itu perlu ada keikhlasan, ada niat. Dapat pahala. Tapi nak langgar larangan Allah tu tanpa niat pun dah berdosa. Contoh, untuk dapat pahala, mahabbah daripada Allah, kata qiyamul lail, kan mesti kerana Allah. Kena ada niatnya kerana Allah. Tapi untuk dapat dosa, tak perlu niat. Contoh, masa berbuka tadi. Masa berbuka, pembaziran tidak. Oh, ketara sungguh pembaziran. Masa berbuka, pembaziran. Pembaziran itu perintah Allah atau larangan Allah? Larangan. Dan bila kita melanggar larangan Allah, perlukah niat untuk kita berdosa? Tak. Anda mubazir. Walaupun Anda tak ada niat mubazir, sudah dosa. Nah sekarang, orang mubazir tadi macam mana? Tahlukah. Dia dapat tahlukah. Sekarang kita buat andaianlah analisa. Agak-agak tahlukah yang menimpa kita. Yang Allah timbang pada kita. Karena pembaziran yang kita lakukan ketika berbuka. Bila ditimbang dengan pahala. Kasih sayang Allah. Yang kita dapati dengan sebab qiyamul lail kita. Tadarus kita. Itu pun jika Allah terima ya. Kena ikhlas. Karena untuk diterima oleh Allah dapat pahala itu kena ikhlas. Bukan yang penting betul solatnya. Bukan. Betul solatnya iya. Tapi kena ikhlas. Katalah dia diterima Allah dan ikhlas. Kalau diterima agak-agak berat yang mana? Pahala solat tarawih kita ataupun dosa mubazir kalau ditimbang. Salat tarawih sunat. Mubazir dosa besar. Bagaimana mungkin timbangan itu seimbang? Kesalahannya dosa besar. Amal solehnya hanya solat sunat. Coba kalau kita seperti ini kita amalkan. Sedangkan kita dambakan haus akan mahabbah Allah. Mungkinkah kita dapat kasih sayang Allah kalau begitu cara gaya hidup kita? Sekejap ni. Pembaziran ketara sekali jamaskan bila bulan Ramadan. Sangat ketara sekali. Sedangkan Quran hadis Nabi bahkan dalam buku Kabair itu kan buba itu termasuk senarai dosa besar. Quran pun kata itu saudara setan. Dan tadi saya nyatakan jangan begini, jangan begitu. Jangan berlebihan, jangan loke. Maknanya jangan mubadir, jangan boros, jangan tegedekut. Wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Nah, yang ini susah. Mengelak pembaziran dalam berbuka. Itu kadang masih lebih susah daripada ikut qiyamul lail.
Bahawa setiap kita ingin mendapatkan pahala pada bulan Ramadan. Berlumba-lumba mengejar pahala itu. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa. Jangan sampai nanti kita terpedaya dengan diri kita. Ketika kita berlumba-lumba untuk mendapatkan pahala sebanyak, pada masa tanpa kita sedari, kita telah melakukan dosa besar tanpa kita sedari. Dan istiqomah dosa besar. Ngeri sekali. Jadi jika sekali ditimbang nanti, ya Allah, rugi. Ahsinu. Ihsan dalam berbelanja, tengah-tengah. Tidak mubadir, tidak lekeh. Kan begitu ya. Itu ihsan. Dalam infak. Dalam infak. Jadi, ini. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ihsan berkaitan ayat ini, kalau ihsan dikaitkan infak lah ya sekalian ya. Kalau ihsan dikaitkan dengan infak, maksudnya seperti itulah. Tapi kalau ihsan ditakrifkan sebagai sabda Nabi, ya kita sudah tahu. Kita sembah Allah seakan-akan dengan musyahadah, kalau tak boleh dengan muqarabah. Itu definisi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya secara umum lah, secara umum ihsan itu ada dua. Secara umum melakukan ihsan itu ada dua. Berubah ihsan. Bagi untuk kita menggapai, meraih mahabbah Allah. Ada dua. Satu, al-ihsanu fi ibadatil khaliq. Tolong dicatat ya. Ihsan secara umum ada dua jenis. Satu, al-ihsanu fi ibadatil khaliq. Yani kita ihsan dalam mengabdikan diri kita kepada Allah yang Maha Mencipta. Itu ihsan yang pertama. Ihsan dalam beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Al-Khaliq. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi, ayat budallah ka'annah yarah, fa'ilam takun yarah, fa'inu yarah. Menyembah Allah seakan-akan melihatnya, musyahadah. Dan kalau tidak mampu, yakin Allah melihatnya. Namanya muraqabah. Itu ihsan fi ibadatil khaliq. Yang kedua, jadi ihsan yang kedua, yakni al-ihsanu fi huquqil khalqi. Atau al-ihsanu fi huquqil makhluk. Yani ihsan di dalam ihsan berkaitan dengan hak-hak makhluk. Ihsan yang berkaitan dengan hak-hak makhluk. Hak kita, hak sesama kita manusia. Contoh apa? Badlu jami'il manafi' fi ayyi naw'in kana. Kita sentiasa berusaha melakukan suatu perbuatan, tindakan, ucapan, apa sajalah, idea, gagasan, apa saja yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu ihsan, apa namanya? Fi huquqil makhluk. Tak semestinya pada manusia. Ihsan kepada hayawan. Ihsan pada binatang. Allah suka. Kita melakukan tindakan yang menyenangkan orang lain, memanfaatkan orang lain. Itu ihsan. Dan Allah suka. Ini yang bidangnya lebih luas. Tengok umpamanya Allah Akbar. Jalan mungkin nak pergi apakah nak cari murih untuk berbuka ala kadar. Parking pula bukan main susah. Tiba-tiba adalah hamba Allah nampaknya
Dia lebih memerlukan tempat parking itu daripada kita. Kita masih muda, jalan jauh pun tak apa, lalu kita bagi. Walaupun kita datang apa, kita bagi orang ni, parking dulu. Pasal orang tu ramai lebih berumur dari kita. Tindakan kita memberi ruang pada orang lain untuk park di tempat yang kita sebetulnya perlu juga. Tapi kita merasa, tak apalah park jauh pun tak apa, kita mampu. Itu ihsan. Allah suka. Allah suka. Itu contoh kecil aja tu. Apa tindakan yang beri manfaat? Termasuk pada binatang. Jangan lupa ya maksudnya. Perempuan banyak dosa, diampun dosanya kerana memberi minuman kepada anjing yang sedang dahaga. Tengok tu. Terampun dosa perempuan jahat sebenarnya di situ, fajirah. Kerana memberi minuman pada anjing. Memberi minuman pada anjing. Yang haram. Najis, haram. Menyayangi pun dapat. Tengok. Allahu Akbar. Lawannya ya tidak ihsan pada binatang lah. Ada orang perempuan dihumban dalam neraka karena mengurung kucing hingga mati. Tengok. Jadi kalau kita nak dapat kasih sayang Allah, ihsan. Sama ada ihsan dalam beribadah pada Allah, itu sudah jelas dalam hadisnya. Ihsan kepada berkaitan hak makhluk. Apa maksudnya? Buatlah apa saja tindakan kita, ucapan yang memberi manfaat pada orang lain. Menyenangkan, memudahkan orang lain. Siapa saja. Walakin yatafawatu ahlul muhsin ilaihim wa huquqihim wa qawmihim. Walaupun berbeza-bezalah antara satu dengan yang lain. Ini ada dua nih secara umumnya. Ini saya kutip dari kitab yang dikarang oleh Imam As-Sa'di. Seorang mufassir terkenal kan. Jamaah Sakin telah mengkaji tafsirnya, tafsir As-Sa'di. Beliau punya kitab lain nama yang dikarang oleh beliau yang cerita tentang inilah, saya kutip dari kitab beliau itu. Namanya Bahjatu Qulubil Abrar, nama kitab itu. Bahjatu Qulubil Abrar. Beliau membagi ihsan itu ada dua. Satu, ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, sembah Allah seakan-akan melihatnya, kalau tak yakin Allah melihat. Yang kedua, ihsan berkaitan hak-hak makhluk. Ihsan berkaitan hak makhluk, maksudnya ialah melakukan apa saja perbuatan yang memberi manfaat pada orang lain. Sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Bagi orang lain senang, menyenangkan orang, membahagiakan orang, meringankan bebanan orang, menghilangkan kesusahan orang. Membuat orang yang menangis jadi tersenyum. Begitu ibaratnya. Termasuklah kepada binatang. Termasuklah kepada persekitaran. Ya. Jangan campak sampah merata-rata. Tak boleh. Pas, itu. Tidak ihsan tu. Kalau kita campak sampah merata-rata, itu mana kita tahluka. Kalau kita mampu melakukan ini, jaminan Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Kita ada peluang mendapatkan kasih sayang Allah. Bila-bila mana, di mana saja kita lakukan. Mau bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, bulan Dzulqa'dah ke, bulan Januari ke, bulan Mac ke, bulan Disember. Hanya kalau kita lakukan pada bulan ini, ganjarannya lebih besar. Allah lebih mudah menerimanya. Tapi ihsan ini tidak hanya perlu kita lakukan pada bulan Ramadan sepanjang hayat kita. Kesimpulannya, sebenarnya ayat ini memberitahu kita betapa mudahnya sebetulnya cara yang Allah beritahu kita untuk kita mendapatkan mahabbah Allah. Mudah. Setiap kita punya peluang. Siapapun kita, mau kaya, mau miskin, mau pandai, mau tak pandai, orang bandar, orang kampung, ada kuasa, tak ada kuasa, peluang untuk mereka, untuk kita semua mendapatkan kasih sayang Allah melalui ihsan terbuka seluas-luasnya.
Kan bukan sebasuhnya. Itulah indahnya Islam dan itulah murahnya. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ini memberikan, memudahkan hambanya mendapatkan kasih sayangnya. Jalan ke surga ini jauh lebih mudah daripada jalan ke neraka. Hakikatnya. Hakikatnya. Ya sekalian, itu saja sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari dengan bacaan Zatifah dan surah Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim walas. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.